Telak, meski oposisi, JK jelaskan alasan Pertamina tak menurunkan harga BBM. Artikel ini ditulis oleh Nia Alif di sior.com. Saat ini, Pertamina sedang memutangkan setoran dividen tertinggi. Anehnya, dengan mendukung kemenangan, hal ini digoreng lantaran Pertamina tak menurunkan harga BBM. Sementara, ada fakta lain yang mendorong kebijakan Pertamina menyetujui dibongkar JK dan juga memuat Dahlan Iskan. Kalau kelompok sebelah tak percaya dengan pemerintah Jokowi, apa mereka juga tak percaya kalau alasan ini juga dikemukakan oleh kelompoknya? Seperti dilansir tribunnews.com, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan satu antara lain dari kondisi pandemi COVID-19 saat ini adalah harga minyak dunia karena pemakaian berkurang. JK menjelaskan, harga minyak sebelum pandemi di level 70 hingga 80 dolar Amerika Serikat per barel, tapi sekarang anjlok ke 30-an dolar AS. Seharusnya bensin di dunia ini murah. Akhirnya, mobil listrik jika harga BBM murah tidak bisa bersaing, katanya saat webinar kemarin malam. Menurut JK, hal tersebut juga merugikan bagi PT Pertamina sebagai pemasok BBM karena tidak bisa kehilangan harga minyak dunia di level rendah. Kalau harga BBM turun, langsung Pertamina bangkrut karena Pertamina bisa memberikan subsidi. Sekarang sudah turun, tapi penjualan juga turun, katanya. Kurangi konsumsi BBM ini karena orang-orang menghindari banyak bepergian saat pandemi, sehingga penggunaan kendaraan berkurang. Jadi penjualan Pertamina turun hingga 30%. Akibatnya, jika harga BBM didapat, dia ganda kena. Padahal, ongkos operasional Pertamina tidak banyak turun, tapi harga BBM Pertamina tidak terlalu tinggi juga, pungkasnya. Selain alasan penurunan konsumsi BBM, politisi senior Dahlan Iskan juga membeberkan alasan lain. Saat ini Pertamina sedang menyusun strategi pengembangan kilang minyak baru. Sayangnya, investor dari Arab malah menarik diri. Untuk itu, mendapat untung Pertamina menjadi modal awal pembangunan kilang. Seperti dilansir vivanews.com, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku salut dengan PT Pertamina yang tetap menerima proyek kilang besar. Beberapa investor besar sudah mundur dari proyek tersebut. Proyek kilang besar itu antara lain adalah Kilang Balikpapan, Cilacap, dan Tuban. Investasi pembangunan kilang ini memang tidak sedikit. Jika ditotal, menurut analisa Dahlan, sekitar 450 triliun rupiah. Investasi yang dibutuhkan oleh Pertamina untuk pembangunan 3 kilang, yaitu Balikpapan, Cilacap, dan Tuban. Soal dana seperti itu sudah bukan masalah teknis, itu sudah disetujui. Di level pembelanjaan yang diangkat adalah ilmu kewirausahaan, bukan lagi tingkat keahlian manajerial, ujar Dahlan. Dia mengibaratkan, untuk investasi yang super besar itu, memang dibutuhkan ilmu kewirausahaan. Jika diumumkan pembangunan kilang Balikpapan ini membutuhkan dana 6,9 miliar US dollar. Kilang Cilacap 8,3 miliar US dollar dan kilang Tuban 15,7 miliar US dollar. Dahlan menghargai investasi yang sangat besar seperti ini, sama dengan cara para pengusaha, properti, atau real estate yang tidak memiliki modal cukup besar. Tanyalah pada pengusaha real estate yang punya proyek 100 triliun rupiah, apakah pengusaha punya uang 100 triliun rupiah? Paling baru saja mendapat izin lokasi, membeli uang untuk membeli secuil tanah, yakni tanah yang di posisi kunci saja, katanya. Jadi, dari mana dana 3 proyek besar Pertamina itu? Menurut Dahlan, sebagian besar akan berasal dari kontraktor. Sebagian lagi kan dari Anda, lewat pembelian BBM yang mahal. Sudah ada dana internal Pertamina. Yang paling banyak adalah pendapat harian tentang belian BBM itu, kata Dahlan. Dia meminta dukungan agar proyek tetap jalan. Berarti Pertamina sedang menjalankan kemampuan kewirausahaannya, jelasnya. Menurut Dahlan, setiap pengusaha sukses pasti berhasil menyelesaikan ledakan momentum. Dia memperkirakan kompilasi proyek kilang sudah berjalan. Akan ada momentum kenaikan atau investor yang masuk ke proyek tersebut. Mungkin setelah proyek berjalan 30% atau 40%, atau kompilasi baru berjalan 20%, tidak ada ilmu pastinya, kata dia. Ketika tiba momentum itu terjadi, saat datang investor tiba-tiba datang sendiri, tanpa diundang, padahal bisa rebutan, dengan tawaran yang lebih baik dari investor lama. Akhirnya, penjelasan JK dan Dahlan Iskan sangat telak membungkam para pendukung yang mempertanyakan alasan Pertamina tak menurunkan harga.
Meski JK mempertimbangkan soal tanggapan pemerintah, nyatanya soal BBM, ia masih berpikir logis. Ini seperti menanggapi Arief Puyono soal isu PKI dari Kadrun yang langsung dapat menjawab keras dari kelompoknya. Memang jujur, mengawal kebenaran itu pahit, tapi kita yakin harus menemukan saat yang tepat menemukan jalannya. Suara yang keluar dari suara salah satu yang berhasil. Penjelasan JK soal pengurangan konsumsi harga BBM selama pandemi tak terbantahkan. Memang, penurunan yang terjadi dan sebagai penjual, dalam hal ini Pertamina, tidak perlu diambil penurunan harga minyak dunia karena mereka sendiri perlu kekurangan penjualan. Begitu juga menanggapi Dahlan Iskan soal manajemen baik Pertamina yang menyimpan uang penjualan BBM untuk pembangunan kilang. Jelas ini membuat jengkel mafia migas, makanya mendukung melepaskan halu, mulai memutar isu PKI dan TKA Cina. Kini kita tahu pemerintah Jokowi telah berada di jalur dan benar. Penempatan orang-orang seperti Erick Thohir dan Ahok juga tak main-main. Namun, apa-apa yang disetujui oleh JK namun ditutup dengan penjelasan ciamik dari Dahlan Iskan. Begitulah kura-kura.